Pikulasari, 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 Yesus namanya. Barsat dunia orang mati. Kalau orang mau belajar dunia orang mati, berarti orang harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Orang penafas singkat. Nafas sekarang dengar kamar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. So pergi. Hidup ini cuma bonus Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa saya siksa-siksa datang di Manado? Kita pe orang dari dulu tidak pernah menolak pelayanan. Makanya teman-teman bilang, pendeta, bukan lain dapat aku juga pendeta pe pelayanan di YouTube. No, kita YouTuber juga. Ya bahkan pe banyak sekali. Karena nggak ada tolak pelayanan. Baru teman bro, boleh mau bahwa paling dia bilang, aduh, kaget Pak Ibu Marta ini dapat apa? Karena DP otak cuma itu. Paling kok nak dapat doi. Melayani Tuhan bukan dengan doi, bukan dengan cookies. Tetapi bagaimana kau memberikan diri kepada Tuhan ketika nanti ngana di Barsak, baca cerita di gerbang dunia orang mati, semua yang ngana baking akan ngana menuai. Coba orang lihat sekarang, kita pakai dalil. Orang buka di Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh ini bukan roh besar, bukan roh Tuhan, roh manusia, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya ketika ngana mati. Ini kulit, ini daging ini, kan Alkitab mengatakan 1 Yohanes 2 ayat 16, semua keinginan dunia ini semua apa yang ada di dunia ini, baik keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Semua ini mau tertinggal daging ini ketika so mati, orang tubuh ini akan kembali ke tanah. Makanya orang bilang apa? Dari abu kembali ke abu. Dan roh akan kembali kepada Allah itu sendiri. Kalau orang so mati, so napa baku kenal orang. Urutan pertama kita, urutan misalnya kan, urutan pertama kita, urutan kedua tapi istri. Sementara ada bajalan di dunia orang mati, saya mau pi mana? Ya enggak ada. So napa baku kenal. Kenapa? Orang so napa baku kenal termasuk ngana pe hikmat, so ada hikmat, so ada pengetahuan, so nyanda ada orang mau bilang bertobat, so nyanda. Orang cuma tertuju di alam dunia orang mati bajalan dan ngana sona akan mengenal ngana pe diri, termasuk ngana pe diri dan ngana pe pasangan hidup. Karena ngana pe mulut akan dikunci tak tutup. Mulut akan jadi saksi. Ketika buka di kitab kehidupan, aduh, ini belum kini, Pak ini. Dia bilang taiminya ini. Aduh, itu tante sana. DP kulkas 2 pintu, nanti tak ini 10 pintu. Itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Kaki, biasa main itu aja skop, bola, pamai tua, bang, aduh biru. Itu kaki itu akan mau bilang, kenapa kok DP kaki ini? Semua akan tergambar semua. Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya, ditulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Neraka kedua disebut Gehenna. Kemarin kita sudah jelaskan tentang Gehenna. Ini tambah cerita tentang Barsak. Akan ke situ. Coba kita lihat di Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, barang siapa percaya padanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Artinya, kalau nggak percaya Tuhan akan dihukum. Coba kita lihat juga di Bilangan 16 ayat 33 dikatakan, demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati atau ke dunia Barsak, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Dunia orang mati ada di bawah bumi ini, perut bumi. Ada di sini di bawah. Kita ada mesti cerita. Ini kesaksian, ini seorang perampok. Pak bunuh di mana-mana. Dia mencuri dari kekayaan cuma dapat di hasil rampokan. Dan dia nak segan-segan ketika dia rampok, dia mau jarah,
Dia langsung jatikan ke cewek, dia langsung bunuh orang. Satu saat memang dia DP keadaan memang lo bilang soe, sial. Dia melarikan diri, polisi petugas rusuh, dia lari. Dia lari so di mana, kaki-kaki so di lahan pekuburan. Dia so tahu kok pekuburan pertama dia dapat itu pekuburan yang masih baru mau bikin lahan pekuburan pemerintah. Tiba-tiba dia lihat ada papang. Siapa ini kubur ini ada? Mar dia agak begini, ada peti mati. Oh dia bilang, aduh polisi semua dapat. Kok dia kapan ada orang dia berpikir dan karena waktu itu ada tanah goyang semua cakar tuh orang mau penguburan lari, termasuk pendeta pun lari. Kok kesempatan dia, aduh sini kok dia masuk. Jadi rupa ini kubur DP tinggi begini dan ini di sini tuh peti mati. Kok dia buka tuh di atas ini, kok dia turun ke bawah. Kok dia tutup ulang tuh papang karena di atas itu mau tambung tanah kan begitu. Dia pasang di situ. Petugas cari mana ini yang pakai hilang di pohon-pohon nggak dapat. Akhirnya kelelahan sudah. Petugas sudah cari. Ya, akhirnya kembali tuh pendeta, kembali tuh jemaat-jemaat, kembali persepsi pekuburan. Ya, habis saya bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ambillah beskop. Tutup. No bayangkan itu berapa meter. Dia sudah sadar. Dia sama-sama dengan itu peti mayat. Kok dia so begini. Dia ada tidur begini. Aduh so aman so kan. Kok dia boleh coba. Wih, dia pakai keras kan. Aduh, dia pakai keras. Dia pakai DP tenaga. No, dia bata aku kung otot pasar. Mantan petiju. Dia pakai prak. Dia tumbuh. Lebih keluar itu tanah. Oh Tuhan. Manusianya tidak pernah kenal gereja. Tidak pernah kenal Tuhan. Walaupun dia so kenal Tuhan, baru dia so mau dengan Tuhan. Karena dia pikir baik-baik kita kesenangan dunia. Walaupun kita Kristen, lebih enak jadi penjahat. Oh gila, Allah tuh tanah, aduh rusuh timun kita. Mari dia berusaha. Akhirnya dia ambil ulang tuh yang patah, papang kun dia kasih ulang supaya tuh tanah, lama-kelamaan dia sebut timun dia. Dia coba paksa sampai kelelahan. Di dalam, di bawah kuburan gelap sekali. Nyandak bawa handphone, dia cari mana handphone ada. Kalau mungkin ada handphone, dia semua telepon, ada itu di mana, kenapa kita di lokasi ini, kita semua serok. Ini mau serok apa, tidak ada HP. Dalam ketegangan, dia kurang ambil masih si Popoji, untungnya dia perokok. Kok dia pasang. Aduh. Dia soalnya tidak takut dengan itu mayat. Dia bilang kita mau keluar ini cuma berpikir bagaimana cara dia mau keluar. Akhirnya apa dia? Aduh, so mau mati so kita ini loh. Memang so dikubur, so kubur pak kita. Dia so tahu so berapa hari. Pokoknya dia cuma tahu gelap. Dia itu DP majlis itu sampai habis. Dalam keadaan dia so tegang, dalam keadaan dia so mulai putus harapan. Akhirnya dia ingat pada Tuhan Yesus. Aduh, apa kita mesti ingat pada Tuhan kan? Daripada minus kita mati. Oh Tuhan tolong Jo. Tolong bantu Pak kita sama dengan Yunus kan. Tuhan bilang, ngana pergi di Ninewe. Mari dia begini, paling gua Tuhan mata cipit, nak mudah palia. Dia pergi cepat di apa? Dia pergi di taksis, dia naik kapal. Kok Tuhan goyang, ngapa ngana? Napa Yunus ada tidur? DP nakoda bilang, buang itu semua DP barang. Semua buang. Aduh, tetap semua tenggelam di kapal ini semua picak. Kok bagaimana dah? Mulai mau undi. Akhirnya aku udah, masih ada orang lagi di sini. Oh ada satu orang Ibrani ada tidur di bawah. Saya bangun pada dia. Bisa bangun kamar Yunus. Siapa nak berdoa? Napa orang semua bataria cuma tidur? Oh soalnya dia lari di hadapan Allah. Akhirnya itu undi, Yunus kena undi. Kalau orang lempar pada dia di lautan. Sampai itu laut tenang. Sampai orang bataria rompe dewa, rompe ala lain. Akhirnya orang percaya Allah itu sendiri, Allahnya Yunus. Kok ikan paus, sampai orang berpikir, apakah ikan paus boleh makan manusia? Karena kalau secara kita belajar, paus ada dua. Ada paus pemakan plankton, ada paus pembunuh. Dia warna hitam kuma putih. Dia bisa makan manusia, maka kalau sekali telan, dia mau telan yang dia cabik-cabik dulu, baru dia makan. Ini loh, enteru. Kok lucunya dia bilang, kagak di dalam puru paus tuh, kagak Yunusnya pakai lilin. So. Kok dia berdoa, Tuhan ini.
Nanti so di dalam perut ikan Yunus bilang, Tuhan, di dalam kesedihan, di dalam ini engkau ini. DP doa Yunus itu. Dia angka-angka Pak Tuhan. Tuhan bilang, oh nanti ngana tasuk kasih makan ikan paus. Karena Yunus tapo Ninewe. Ninewe ini bangsa Asyur. Orang-orang raksasa, orang-orang Kanaan juga. Aduh, kalau kita mau pergi sana habis kita. Akhirnya apa? Dia lari. Maka tuh karena Tuhan sayang, Tuhan berencana ngana tamu utus pi Ninewe. Akhirnya apa? Tuhan goyang itu paus dia muntah. Bayangkan paus rasa muntah dia pergi di Ninewe. Kalau berapa susah paus pergi di laut paling dalam dia muntah, tetapi Yunus mau mati. Kalau dia kasih bagi di laut paling dalam, kau kaki di segitiga Bermuda, ya Yunus bilang ya sudah semuanya semua mati loh. Mari ini nyanda Tuhan antarkan itu ikan paus sampai di Ninewe. Yunus bilang, sudah kita semua melayani Tuhan, masuk bertobat. Nah ini terjadi yang lupa ini bro ini. Tuhan, kita ini gelap sekali, Soni tahu mau bagaimana Tuhan? Kong dia suka keluar suar, Soni tahu hari apa? So bukan keluar suar, so darah. Mulai iritasi DP mulu, so bibir so pica-pica. So kelelahan dia so pasang tuh stiker manci so nak menyala, so habis DP DP pemetik, so stres dia, aduh semua mati. Oh Yesus Tuhan tolong. Mulai kita ini semua bertobat. Tak so mau tapi tangan ini nakal pegang orang pebini. Ini contoh, enggak di sini, ini cuma contoh. Yo tuh Pak, aman ini kok sini. Soalnya ada mau bawa tangan panjang. Soalnya mau bunuh-bunuh orang, pokoknya tak semua bertobat. Akhirnya kata Tuhan jawab, Mar, waktu itu kong hujan. 2 hari ada hujan di tanah pekuburan, kong di kampung sebelah ada banjir. Kong dia lagi stres. Aduh Tuhan, apalagi ini air so dingin, so mau mati. Sampai satu ketika dia so kurang bicara, Tuhan, karena so memang kelemahan, lelah. DP ketekunan Tuhan Yesus, ketika dia memanggil Tuhan Yesus di liang kubur, sebelumnya dia bilang begini, ini kesaksian. Dia dapat dengar kata tuh suara-suara. Kayaknya ada menangis di dalam kubur. Dia kayak ketakutan luar biasa. Aduh, dia senang mau takut tuh setan-setan. Dia berpikir, aduh, kok kita mati sama itu suara-suara itu. Ternyata di alam kubur bangsat ini ada siksaan. Siang malam disiksa. Bedanya dia masih hidup. Yang dimaksudkan adalah orang yang sudah mati. Ternyata ada suara-suara di situ. Dia bertekun, Tuhan, kita minta ampun. Biarlah Tuhan, kalau memang tidak mau selamatkan, maka jangan kasihan kita mati dan dengan sia-sia. Akhirnya Tuhan jawab di doa. Satu kali, karena itu tanah goyang, kaki hujan, sutala tanah longsor. Ternyata potentu di kubur baru itu ada longsor, ada rumah yang tertimbun. Kalau mau cari itu orang yang ada hilang. Pemerintah datang dengan bulldozer, so pakai eskavator, orang mulai garung. Kaki-kaki dia dalam kelelahan begini, kaki-kaki, dia pada sinar kan di papang-papang. So mulai ada cahaya. Kok dia bilang, haleluya, haleluya. Kok dia tumbuh. Maka tuh Solome mau bicara gimana? Karena so habis tenaga. Kong dorang lihat. Kenapa ini masih hidup? Marga pengenara di kubur sini. Masa masih hidup? Karena tertampung di kubur, nak masuk akal. Kong dorang angka. Kong dia bilang, Pak, kapan ada terjadi? Pokoknya kita ada terjadi di begini. Kong dorang hitung, 1 minggu, 1 minggu, 7 hari. Marga so kelelahan, so iritasi. Dong kasih minum pada dia. Yalah, biar Jo. Biar daripada minus. Biar Jo kita so selamat. Akhirnya apa? Mulai dorang kasih kuat lagi, makan, kasih vitamin, pergi di rumah sakit. Kong dia masuk gereja. Mulai saat ini kita semua bertobat. Tinggalkan juga kita kejahatan-kejahatan yang kita bikin rugi, mulai kita jual. Kita semua mulai bantu di gereja. Masuk gereja semua agak begini. Penjahat. So dia itu maling tapi CD. Jangan diambil tapi ini. Lo benci sekali pada dia. Dorang nak suka. Ada dia duduk di bangku tengah, semua lari. Dia pergi di sebelah. Kalau bilang, siapa yang itu penjahat ini? Kakek modus deh. Mereka tuh dia sungguh-sungguh berdoa tiap ada dengar di atas mimbar pendeta dia cuma ini, amin. Habis itu dia datang ke pendeta. Pendeta bilang, bro, so bertobat betul-betul sudah pendeta, so tobat. Daripada kita mati. Kalau dia mulai cerita tuh kesaksian, so mau tahu gak tegang. Dari dorang benci mulai, luar biasa Tuhan pakai.
kehidupan orang ini singkat. Coba orang lihat sekarang. Ayub 21 ayat 13 dikatakan, mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemuncuran, dan dengan tenang mereka turun ke dunia orang mati. Apa maksudnya? Jadi bagi orang yang ada di Barsak, mereka akan menghabiskan waktunya sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau orang-orang benar, walaupun orang so mati, orang kurang mau menantikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya, berarti orang akan diangkat hidup-hidup. Ibu Marta tak angka, Mar ini nak mati ya Pak cerita. Ada kata orang mati yang suka angka. Ini contoh, bukan ibu tak cerita ibu Marta so dibasak ya anda. Kaget orang dulu sini kaget tak angka, baik orang hidup maupun orang mati kaget tak angka semua. Kalau orang pergi di Yerusalem baru, ada omak siapa? Omak penama? Lice. Kong di sana baku dapat orang di Yerusalem baru. Kong ibu Marta angka, suatu kota tanpa nama di Yerusalem baru, semua bikin jemaat orang di sana. Kau orang haga-haga ke bawah. Itu gunung mulai kageser. Toh, nampak ada balari, ketakutan, air basuh dan lusuh. Kage-kage, ada di Bunaken haga bagini, tuh tsunami so naik. Dia lari di Tumon, Supolote itu gunung apa ini? Lokon. So pica gunung Soputan. Karena dia kata, so kiamat koten kan? Orang yang ada di Yerusalem menyaksikan orang-orang yang mengalami itu. Berarti ada yang tak angka hidup-hidup, ada yang tinggal. Tinggal kan haga-haga, Jono. Ada yang tanam tomat. Kasih pupuk kaki-kaki tak angka. Hilang. Ada DP bini marah-marah. Ngana aja babah hugel ini. Toh? Kaki DP laki tak angka. Tapi laki coba hugel, ya kata laki tak angka. Karena kita DP laki so bertobat Tuhan. Betul kita nakal. Betul kita nakal. Mangana jadi apa? So ngana so jadi hakim. Mau ini nih, tahu dia kotor leh. Nih kabupaten sama juga sih. Ya ada tarapu orang tetangga. Jadi semua itu akan mau angka. Kalau orang suka angka senang. Makanya Ibrani 12 ayat 14 berusaha hidup damai dengan semua orang baku-baku baik. Brur, Markomang, orang mesti baku-baku sayang. Di sini jawabku sayang. Jangan sampai orang PB ini orang sayang. Pendeta pastor bilang kuat, orang mesti baku-baku sayang. Sampai orang PB ini orang sayang. Ini kuat ayat bilang kan berusaha hidup damai dengan semua orang. Tentu kita mesti baku baik, baku sayang. Kok nggak ada respon lagi kemarin? Aduh ibu pe cantik, terima kasih brur. Ibu pe gagah, terima kasih brur. Kagak ibu bilang, mana dang brur PWA? Ya habis. Jadi selingkuh. Hati-hati. Makanya hiduplah yang benar. Ini bukan kita mau baca cerita tuh pasok suci. Kita dulu mata keranjang. Ketika kita hidup dalam Tuhan kita tinggalkan sehingga kita bahut enak. Kita pe Facebook biar mau cari kita dengan tapi istri dan tapi anak. Selalu kita bawa. Ngana paling gagah. Walaupun mungkin ngana sok kita berdoa kasihan Tuhan, tapi bini kasihan dulu. Tapi bini menangis sama kita. Kita ustad ketika kita masih ustad dulu, bini 2. Ketika kita masuk Kristen, tapi bini berdoa dengan atas proses Tuhan, akhirnya yang satu cerai. Bini seorang 1. Mari kita mulai Tuhan, kita mau belajar setia. Karena kita sebagai orang Kristen mesti betul-betul jadi contoh, jadi teladan, bukan cuma jago bicara firman, tetapi kita ortopraxia cara hidup harus benar. Mulai kita jadi contoh, kasih contoh tapi teladan, akhirnya tapi bini dari krus, so jadi gode. Kita berdoa Tuhan, kasih yang naik tapi istri pe badan. Sekarang kuman Tuhan so kasih lebih, Tuhan so talebe ini. So kelebihan, lain kali itu bilang begini, saya boleh coba gini, yang kenapa hasil doa, Marta aja bilang, saya suruh pasabi kita dulu ini. Mari tetap kita cinta, kita sayang. Apapun itu tapi istri yang terbaik. Daripada ngana semua baku dapat di Barsak alam orang mati, karena semua orangnya akan diminta pertanggungjawabkan. Ibu bagaimana kita ini menderita sekali, kurang dari air mata. Kalau ibu hidup di dalam Tuhan, percaya air mata itu akan diganti dengan sukacita. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan kepintaran.
Jangan ngana andalkan, oh kita kalau nyanda ini, nak ibu gembala, nyanda Pak Pendeta, nak akan menjadi apa-apa. Jangan. Andalkan Tuhan, baca firman. Amin. Orang andalkan Tuhan, simpan di loh hati. Baking bye-bye, berusaha hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, jaga ngana pe hati. Jaga kita pe mata, dulu mata keranjang, boleh dia loh. Toh? Makanya Alkitab bilang, mesti ada pengekang, kekang kuda. So pernah lihat itu pengertian kekang kuda? Kuda kalau nyanda ada ini DP ini, paling karena lepas pagi ini dia pergi kiri, pergi kanan. DP kusir tarik pagi ini, ini dia pergi lupa di jurang. Begitu juga manusia harus ada kekang. Makanya Alkitab mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan, agar supaya manusia hidup teratur. Tetapi ajaran ini benar. Cuma yang bikin melenceng adalah orang-orang yang tidak benar. Ajaran Kristus meluruskan yang bengkok-bengkok agar supaya ketika orang hidup harus hidup benar-benar di mata Tuhan. Nah, coba perhatikan. Ini semua lama, kan? Kan Alkitab mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Berarti kalau tanpa Yesus Kristus, orang tidak akan mau selamat. Jadi pertanyaan, mau tanya. Loh bagaimana itu sebelum orang kenal Yesus belum hadir di dunia zaman Abraham, orang mau selamat enggak? Kan orang enggak lihat Yesus. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan zaman-zaman Nabi? So tahu ada jawaban? Apa? Kan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah sekarang apa yang dilakukan Tuhan Yesus supaya itu Nabi Musa, zaman Nabi Abraham yang tidak menyaksikan tentang Yesus itu sendiri, orang itu bisa diselamatkan. Kalau saudara 1 Petrus 3 ayat 18-20. Ini pertanyaan yang mematikan, tetapi ada jawaban yang banyak orang nggak tahu. 1 Petrus 3 ayat 18-20. Sampai saudara baca supaya orang lebih cepat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Stop. Baca pelan-pelan ya. Terus dan di dalam roh itu. Stop. Roh huruf besar atau kecil? Roh besar. Roh besar berarti roh Tuhan. Terus di dalam roh itu. Dan di dalam roh itu juga. Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang roh huruf besar atau kecil. Itu roh-roh yang ada di Barsak tadi. Terus yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bakteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air. Roh-roh yang ada di penjara yang disimpan dalam bahasa Yunani disebut Tartarus, disimpan sementara. Roh-roh yang ada di dunia orang mati di Barsak itu, Tuhan Yesus turun ke alam maut memberitakan tentang Injil itu. Jadi pertanyaan, kok Injil disampaikan kepada orang mati? Mana pendeta DP ayat? Ada enggak? Kan biasa orang menyampaikan Injil. Contoh, kalau saya ketua komando pasukan Kristus Mission, KKR penginjilan jalanan, orang sampaikan kepada orang hidup, barang siapa menerima Yesus akan ini. Nah ini jadi takutan. Ini Tuhan Yesus turun ke alam maut memberitakan Injil kepada orang mati. Sekarang jadi pertanyaan, apakah benar Injil harus disampaikan kepada orang mati? Orang yang sudah mati? Pertanyaan mematikan ini. Tapi kita pakai dalil. Coba buka di 1 Petrus 4 ayat 6. Pakai dalil, jangan menurut kita jelaskan. Kepada pendeta itu mana ayat? 1 Petrus 4 ayat 6. 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Orang-orang mati. Terus? Supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani,
tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Oleh roh manusia, orang yang somati itu hidup menurut kehendak Allah. Ketika orang somati ngana kepikiran itu sona. Jadi kalau ngana so dibahasa, ngana so ada pikiran lagi seperti manusia orang peba pikir ini. Soalnya ada hikmat, brur, masuk gereja, soalnya ada. Brur, baca kok Alkitab begini, soalnya ada. Karena di dunia orang mati yang ada di bahasa itu, pengetahuan hikmat soalnya ada lagi. Karena orang akan diminta pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mulai saat ini berusaha hidup yang baik. Tidak usah coba baku-baku salah, baku-baku baik. Mulai saat ini kalau ada hal-hal yang tidak benar, bereskan. Oma umur berapa tahun? 82. Harusnya orang yang sok hidup 80-an sekian berarti masih siap-siap. Haleluya. Oh, kita pendeta, asal-asal pendeta. Kita masih 25 tahun, nanti oto sama habis. Ini DP cerita. Semua sadipikon semua tutu. Bayangkan ada cilaka di ring road. Kita ada lihat-lihat itu ada cilaka. Itu motor melaju kencang. Dia tahu tuh motor itu kasihan. Dia tak tahu kalau ada auto di belakang. Biar dia aman, kok dia masuk begini kok kontainer, so apa rem obrol, kok dia bagi rata. Motor tak lempar hancur, dia naik untuk orang masuk di kolong oto. Kok kita bagi, oh Tuhan, kita so bingung. Kok main dia bilang, aduh karena kita takut, dia situ. Kita mau tolong dulu tuh nyawa. Bayangkan kita hadapi angka itu. Saya berhenti, orang lain kasih berhenti. Bapak berhenti itu open cup. Kok kita sementara angka tuh orang. Angka begini, kasih begini DP apa? Karena anak kan kesakitan toh. Kok orang ada 2, suka tambah orang jadi 4 orang. Di angka begini dia tuh darah. Keluar banyak. Itu aspal. Memang dia bukan dia nak mandi darah. Cuma ketika angka begini tuh ternyata kok tenda luka di sini itu yang kalau malele. Sampai DP otak keluar. Ternyata cek pada cek dia pendeta. Mau bilang kurang berdoa. Mau bilang kurang melayani, tadi tahu ya. Ternyata hidup ini misteri. Torang pemaut itu tidak akan torang mau menentukan kapan waktunya maut itu akan datang. Hari ini nggak ada dengar firman, esok-esok cuma bau nih, ada bau di film porno kakek mati, mati. Nggak lihat itu apa? Itu porno-porno ada di sana. Hati-hati, karena roh jahat itu dia menguasai manusia. Ada 2 roh jahat, prematon akartaton. Backing orang, itu orang kalau kemasukan roh jahat kan. Dalam nama Tuhan Yesus anak saya salib begini langsung tak keluar. Itu gampang mengusir. Mari yang roh jahat yang kedua, prematon porneros, asal kata porno, merusak moral manusia. Biar dengan nama tengking, kalau dia ada bau di film porno ditampelin. Kenapa? Merusak DP moral. Makanya mulai sekarang orang lepaskan itu begitu. Lepaskan itu cara hidup. Pak, mulai saat ini kita semua berubah. Kita tidak setia. Mulai saat ini kita mau setia. Bukan segala tipu ada. Setia segala tipu ada, jangan. Orang nyanda ada. Roma 3 ayat 10 seperti ada tertulis, tidak ada benar seorang pun tidak. 1 Yohanes 1 ayat 8, jika ngana mengatakan kita benar, berarti ngana menipu dan kebenaran tidak ada pengape diri. Artinya jangan orang itu mulai menghakimi, jangan. Mulai saat ini Tuhan, betul kita nakal. Kita semua mau bertobat. Sehingga Alkitab mengatakan, dan setiap orang yang ditemukan namanya ditulis dalam kitab kehidupan, ada kitab nama, dimasukkan ke dalam surga. Sehingga orang ketika semua masuk surga, sama dengan Ibu Marta, pendeta Marta bilang, di surga biasa mana pakai emas dapat aku sampai gigi nggak kasih tunjuk ada emas. Kalau di surga nggak ada ijak-ijak emas. Toh, nggak mau banggakan bagaimana nggak ada masuk. Bro, berapa gram tuh? Oh, ini 150 gram. Kalau ini 24 karat. Mari di surga sana sampai di sana ada enggak berguna kok Nah, pakai banyak tuh mas, tiang pilar mas. Jadi hiduplah yang benar. Mulai saat ini orang rubah, cara hidup dunia, perang dunia soal. Kita kembali lagi Pak Bapak bilang, Israel melawan di Libanon, menyerang Houthi, Yaman. Sekarang Amerika bersatu dengan IDF, Israel Defense Force. Ada alat alutsista militer.
Israel menyediakan apa? Iron Dome untuk menangkis rudal yang ada. Dari Lebanon menyerang. Sekarang Rusia sudah menyerang Israel. Dan sekarang Rusia sudah menyerang Amerika. Kenapa itu penduduk yang dari Indonesia berdoakan biar betul di sini jangan apa itu apa pasukan jetsnya sudah menyerang sekutunya Rusia. So perang dunia Indonesia, pasukan perdamaian Indonesia yang ada di perbatasan Lebanon so bersitegang dengan Israel. Kalau so perang dunia tidak ada guna dia dengan namun ini bersyukur jalan ada rata. Kagak rudal bagi ya kasihan. Biar lagi ngana mau bayi apa? Aku jalan ke kalau rudal so banyak habis. Mulai bertobat Jo. Kenapa kesentuh anak-anak kita menangis sebab di YouTube. Mau nangis begini ada pegang bawa rantang ini mau berantrian mau ambil itu beras. Kau beras minta mau memasak dia makan mantap-mantap itu. Ada yang anak-anak makan rumput. Bersyukur orang di sini enak. Boleh ada cookies ini. Ibu Marta bilang, pendeta siap-siap jangan bawa nih cookies. Bersyukur hanya bawa. Bersyukur kita ada pakai toga. Bersyukur umat tertawa-tertawa dengan tapi khotbah. Daripada dengar kamar rudal sementara ada berdoa Tuhan kami sobonyi. Kan sobat tadi itu sirene keras. Ya bagi penduduk kauditan siap-siap untuk melarikan diri. Toh? Sobat bunyi militer so di sana. So panser so begini karena takis akan tuh. Biar dengan taekwondo dan 7 ngana takis akan jatuh rudal biar kena jatah bang pokok. Rudal bagai karena baru 10 meter ini DP ledakan sampai berkilo-kilometer. Ngana pi surga jo sana kok ngana bakar bang di sana. Semua bersaing di malaikat. Ngana boleh bakar bang. So sama-sama dah. Oh beda kita pokok. Malaikat bilang tak ada sayap ngana pokok. Jadi tidak usah tuh hidup aneh-aneh. Belajar jo hidup kesetiaan, orang dukung pelayanan Pak, orang pendeta. Biar kecil-kecil begini mereka dapat takut. Di FMP bangkit, serukan nama. Kita tak bisa lupa-lupa pendeta. Kecil sekali titip. Luar biasa DP semangat. Kita bilang bukan main ini Ibu Marta. Sampai kita ada bilang Ibu Marta atau begini Jo, kawin Jo. Ibu Marta bilang begini, sudah Jo pendeta bikin sibuk-sibuk. Mau kawin kung dapat laki tak ini. Lebih baik, Ibu Marta bilang, lebih baik kita pelaki Tuhan Yesus. Dia adalah laki abadi. Ketika mati kemari, mari sini. Ibu Marta yang ku kasih. Aman. Maka lu nama hati-hati orang so kenal firman. Ini semua tutup. Hati-hati orang so kenal firman. Kalau orang so kenal firman, kung orang bikin hal-hal yang so kenal firman kung turun bikin hal aneh-aneh, Roh Kudus bisa menyerang balik. Yesaya 63 ayat 10, tetapi mereka memberontak dan menukarkan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Roh Kudus menyerang balik. Tuhan, kita jago khotbah. Diapakan Tuhan? Kita berdoa kita nak baik-baik. Maka kalau nggak berdoa, dalam nama Tuhan Yesus baik. Diapakan? Pendeta, apakah itu satu pemabuk? Cuma dalam nama Tuhan Yesus dia baik. Mana pemabuk? Iyo, karena Tuhan Yesus membela DP nama, karena menyebut nama Yesus. Margana yang sok kenal firman, nanti karena berhadapan di pengadilan Kristus Yesus. Yakobus 3 ayat 1 katakan apa? Jangan cepat-cepat jadi guru. Jangan cepat-cepat karena menyampaikan firman. Jangan cepat-cepat karena mengajar orang. Karena demikian kau akan berhadapan dengan pengadilan Kristus Yesus. Kalau pikir enak coba khotbah begini, makanya banyak di Basak sana, banyak di Hades sana, pendeta-pendeta masuk neraka. Karena salah mengajar. Makanya dikatakan awasilah dirimu sendiri. Awasilah ajaranmu, dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu dan orang yang engkau ajarkan. Jangan cepat-cepat karena mengajar, margana taiminya. 1 Korintus berapa? 15 ayat 33 kalau salah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena bergaul dengan pamabo jadi pamabo. Karena bergaul dengan taiminya jadi taiminya. Mari itu di sana, tidak di sini. Semoga orang lebih kuat. Semangat, haleluya, puji. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya tutup di
Yohanes 3 ayat 30, biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom Aleichem Bishem Hamasiah, Kristos Anesti, Alitos Anesti. Amin.